warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pertemuan kali ini? Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Bagaimana liburannya pada 2 minggu kemarin? Oke, sebelum pembelajaran kali ini, kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga pelajaran pada pertemuan kali ini diberi kelancaran dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Saya cek dulu ya kehadirannya. Ahsana, Qurratu Ayunina, Rosida, Laudriananda. Oke, semuanya lengkap ya. Alhamdulillah semuanya lengkap di pertemuan pertama pada semester ini. Kita ulas sedikit ya tentang materi semester yang lalu. Kita semester yang lalu membahas tentang apa? Kita mempelajari tentang apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Iya Mbak, silahkan. Ya, betul sekali. Semester yang lalu kita belajar tentang misi dakwah Nabi Muhammad SAW, kemudian strategi Nabi Muhammad dalam berdakwah, mulai dari yang diam-diam, terus kemudian terang-terangan, kemudian sampai pada peristiwa Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Umat Islam pada saat itu yang mendengar kabar Nabi Muhammad SAW itu meninggal dunia merasa sedih, tidak terkecuali siapapun. Bahkan Umar merasa bahwa Nabi itu hanya sedang tidak berada dalam tubuh kasarnya. Dia menganggap bahwa Nabi itu belum meninggal, hanya meninggalkan tubuh kasarnya yang sewaktu-waktu bisa kembali ke tubuhnya. Mendengar hal itu, Abu Bakar yang awalnya tidak ada di sekitar Nabi atau tidak berada di Mekah, yang mendengar berita-berita seperti itu, beliau langsung kembali ke Mekah untuk memastikan kabar tersebut. Dan ternyata setelah sesampainya Abu Bakar di kota Mekah, ternyata kabar yang ia dengar itu benar adanya. Setelah Rasulullah meninggal dunia, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi. Bahkan sebelum jasad beliau disemayamkan, sehingga membuat para sahabat Nabi memilih segera pemimpin pengganti Rasulullah SAW, yang kemudian biasa kita sebut dengan Khulafaur Rasyidin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Diharapkan setelah kalian belajar tentang perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin sendiri, pada pertemuan kali ini diharapkan kalian dapat menjelaskan apa itu Khulafaur Rasyidin, kemudian dapat menjelaskan sebab-sebab munculnya adanya Khulafaur Rasyidin, dan kemudian yang terakhir untuk pertemuan kali ini diharapkan kalian dapat menjelaskan singkat tentang biografi dari Khulafaur Rasyidin. Jadi nanti pertama kita akan belajar tentang apa itu Khulafaur Rasyidin. Kemudian yang kedua kita akan belajar sebab-sebab munculnya adanya Khulafaur Rasyidin. Kemudian yang ketiga kita akan belajar tentang biografi dari para Khulafaur Rasyidin. Pada pembelajaran kali ini kita akan menggunakan model pembelajaran Quick and Draw. Nanti di pertengahan pembelajaran kali ini kita akan melakukan kuis. Jadi nanti kuisnya saya akan membagikan kartu kerja yang isinya soal-soal yang akan kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Soal-soal yang saya tuliskan, yang saya buat di kartu kerja, saya ambil dari video yang akan saya tampilkan setelah ini dan penjelasan yang saya berikan. Jadi dengarkan dan simak dengan seksama ya, karena setiap dari yang saya jelaskan bisa jadi menjadi soal di kartu kerja. Oke? Sudah siap?
Oke, siap ya. Sekarang saya bagi kelompoknya. Absen 1 sampai 5 menjadi kelompok 1 ya. Kemudian absen 6 sampai 10 jadi kelompok 2. Absen 11 sampai 15 jadi kelompok 3. Silahkan berkumpul dengan kelompoknya ya. Bagaimana? Sudah berkumpul dengan kelompoknya? Sudah siap untuk menyimak penjelasan? Oke, sudah siap ya? Kita lihat bersama video berikut ini dan catat apa yang perlu dicatat. Catat hal-hal yang penting di dalam video itu. Nah, bagaimana? Sudah menyimak dengan baik? Sudah dicatat apa yang perlu dicatat, hal-hal pentingnya? Oke, baik. Mungkin dari video tadi ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan ya membahas tentang Khulafaur Rasyidin ini. Dari video tadi, apa yang kalian tahu tentang Khulafaur Rasyidin? Silahkan angkat tangannya. Oke, kamu Mbak. Ya, betul sekali. Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin yang dipilih sebagai pengganti Rasulullah setelah Rasulullah meninggal dunia. Kemudian ada yang bisa menceritakan awal mula adanya Khulafaur Rasyidin? Ya, silahkan. Ya, betul sekali. Adanya Khulafaur Rasyidin karena dirasa perlu adanya pemimpin pengganti Rasulullah. Terus dari video tadi, ada berapa jumlah Khulafaur Rasyidin? Ya, betul sekali. Ada 4. Siapa saja? Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu siapa tadi? Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Terus kenapa kok dijuluki dengan As-Siddiq? Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq karena beliau salah satu orang yang sangat percaya dengan kenabian Rasulullah. Bahkan beliau adalah orang pertama di luar keluarga Rasulullah yang percaya akan kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu beliau mendapat gelar As-Siddiq, orang yang sangat percaya atas kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga yang mendampingi Rasulullah saat beliau dikejar-kejar oleh kaum Quraisy. Beliau juga yang membentengi Nabi, yang berada di garda terdepan saat Nabi diperangi oleh kaum Quraisy. Jadi Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah selama 2 tahun, yaitu pada tahun 11 Hijriah sampai 13 Hijriah. Beliau meninggal tepat pada usia 63 tahun, sama persis dengan usia Nabi Muhammad SAW. Beliau meninggal karena beliau sakit selama 15 hari. Beliau dipilih menjadi khalifah pertama setelah Nabi meninggal karena beliau sangat dekat dengan Nabi Muhammad dan sangat-sangat mempercayai Nabi Muhammad. Bahkan Nabi saat kesulitan pun beliau selalu ada di samping Nabi Muhammad SAW. Kemudian khalifah kedua siapa? Ya, betul sekali, namanya Umar bin Khattab. Beliau sebelum menjadi sahabat Nabi, beliau adalah orang yang memerangi Islam pertama kali atau menjadi musuh Islam. Namun setelah beliau masuk Islam, beliau menjadi garda terdepan untuk membantu dan membentengi Islam agar tidak dimusuhi oleh yang lainnya, seperti itu. Masih ada yang ingat kenapa Umar bin Khattab bisa masuk Islam? Ya, silahkan yang tahu.
Oke, kamu, kenapa Umar bisa masuk Islam? Sejarahnya Umar bisa masuk Islam kenapa? Ya, karena Umar bin Khattab mendengarkan adiknya yang bernama Fatimah melantunkan ayat suci Al-Quran. Surat apa? Ya, betul sekali, surat Toha. Beliau tergugah hatinya, bergetar hatinya setelah mendengar Quran surat Toha. Setelah beliau masuk Islam, beliau menjadi orang yang sangat membantu, sangat melindungi Islam. Berapa lama Umar bin Khattab menjadi khalifah pengganti dari Abu Bakar Asyidin? Selama 10 tahun. Dari tahun berapa sampai berapa? Dari tahun 13 Hijriah sampai tahun 23 Hijriah. Beliau digantikan karena kenapa? Beliau dibunuh, ditusuk dari belakang saat beliau melaksanakan sholat. Dan setelah itu beliau digantikan oleh siapa? Setelah Umar bin Khattab siapa? Ya, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan menjadi khalifah paling lama selama periodenya. Selama berapa tahun? Ya, betul sekali, selama 12 tahun mulai dari tahun 23 sampai 35 Hijriah. Utsman bin Affan sendiri menjadi salah satu orang yang paling dekat dengan Rasulullah karena beliau adalah menantu dari Rasulullah. Dua anak dari Rasulullah menjadi istri dari Utsman bin Affan. Utsman bin Affan kemudian digantikan oleh khalifah yang keempat, yaitu siapa? Ya, betul sekali, yaitu Ali bin Abi Thalib. Beliau digantikan karena apa? Ya, karena beliau dibunuh saat beliau membaca Al-Quran di dalam kamarnya. Kemudian Utsman bin Affan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ada yang masih ingat Ali bin Abi Thalib itu istimewanya apa? Ya, beliau adalah anak kecil pertama yang masuk Islam. Ali bin Abi Thalib sendiri adalah keponakan dari Nabi Muhammad SAW, yang kemudian menjadi menantu dari Nabi Muhammad yang menikahi dari Fatimah Zahra dari putri Nabi. Selain itu, Ali bin Abi Thalib juga siap menyerahkan nyawanya untuk melindungi Nabi dalam menyebarkan agama Islam. Ada yang masih ingat? Ya, Ali bin Abi Thalib mau menggantikan Nabi Muhammad untuk tidur di kasurnya saat kaum kafir Quraisy mengepung rumah Nabi Muhammad. Seperti itu. Bagaimana? Mungkin ada yang ditanyakan? Ya. Oke, kalau begitu kita lanjutkan. Silahkan bersama kelompoknya untuk belajar terlebih dahulu ya selama 5 menit dengan membaca buku-buku atau sumber-sumber yang lain untuk melengkapi dari pengetahuan kalian. Saya kasih waktu 5 menit. Boleh buka laptop, boleh buka internet, boleh buka HP selagi kalian mencari informasi yang lebih dari materi Khulafaur Rasyidin ini. Persiapkan dengan baik materinya, kemudian setelah itu nanti kita akan kuis. Oke, dimulai dari sekarang ya. Silahkan berdiskusi dengan temannya. Bagaimana? Sudah selesai diskusinya? Oke, kalau sudah selesai, ayo kita mulai kuisnya ya. Jadi permainannya seperti ini. Nanti salah satu perwakilan dari kalian maju ke depan mengambil soal dari kartu kerja ya. Kemudian kalian kerjakan bersama dengan kelompok kalian. Kemudian masing-masing dari anggota kelompok harus punya jawaban
sendiri. Maksudnya harus punya salinan jawabannya sendiri. Jadi tidak boleh, kamu sudah punya, aku nggak usah nyatet. Tapi semuanya harus nyatet, harus punya catatan dari jawaban dari kartu kerja tadi. Nanti kalau sudah selesai, silahkan dibawa ke saya untuk cross check jawaban itu sudah benar atau perlu perbaikan lagi. Bagaimana, sudah mengerti dari sini? Oke, silahkan perwakilan kelompok untuk maju ke sini ya. Ini silahkan. Ya. Bagaimana? Sudah siap? Kalau sudah siap, silahkan dikerjakan bersama. Saya beri waktu sekitar 15 menit. Sebelum itu sudah selesai, tidak apa-apa, langsung dibawa ke sini saja. Saya cross check sudah benar apa belum. Oke? Silahkan dibuka dan dimulai dari sekarang. Wah, ternyata kelompok 3 sudah selesai duluan dan jawabannya sudah benar. Silahkan untuk kelompok 3 perwakilan saja maju ke depan dan membacakan hasil jawaban dari diskusi kalian terkait soal yang kalian kerjakan dari kartu kerja tadi. Silahkan. Ya, jawaban dari kelompok 3 sudah benar ya. Jadi apa Khulafaur Rasyidin itu? Ya, Khulafaur Rasyidin adalah orang yang ditunjuk menjadi pemimpin setelah Rasulullah meninggal dunia. Kemudian setelah meninggalnya Rasulullah terjadi perselisihan, pertentangan, terus kemudian perdebatan terkait pemimpin pengganti dari Rasulullah. Terus kemudian ada perpecahan dalam pemilihan pemimpin. Kemudian orang-orang non-Islam mengingkari perjanjian yang sudah mereka buat dengan Nabi Muhammad. Kemudian orang-orang Islam yang imannya kurang kuat kemudian murtad, kembali ke agamanya semula, sehingga membuat perlunya dipilih secara cepat pemimpin pengganti Rasulullah. Seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya apa? Berapa jumlah dan sebutkan siapa saja yang termasuk Khulafaur Rasyidin. Jumlahnya ada 4, ya betul. Kemudian siapa saja? Abu Bakar Rasyidi, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Kemudian sebutkan tahun berapa dan berapa lama para Khulafaur Rasyidin menjabat. Abu Bakar selama 2 tahun, kemudian Umar bin Khattab selama 10 tahun, kemudian Utsman bin Affan selama 12 tahun, dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib selama 5 tahun. Ya, tadi yang disebutkan oleh kelompok 3 sudah benar ya, sudah lengkap. Untuk kelompok-kelompok yang jawabannya belum lengkap dan belum benar bisa diperbaiki ya. Dari pembelajaran kali ini, ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silahkan kamu. Ya, betul sekali. Jadi Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin pengganti setelah Rasulullah wafat. Kemudian sebab munculnya karena perlunya pemimpin pengganti Rasulullah secepatnya, karena banyak sekali huru-hara yang terjadi setelah Rasulullah meninggal dunia. Kemudian siapa saja yang menjadi khalifah? Ada 4, yaitu Abu Bakar Rasyidi, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Beliau-beliau memiliki riwayat yang sangat baik saat menjadi sahabat Nabi, orang yang sangat-sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau-beliau dianggap sangat pantas untuk menjadi pemimpin pengganti setelah Rasulullah meninggal dunia. Seperti itu. Dari pembelajaran kali ini mungkin ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang bertanya, kita akhiri ya pembelajaran kali ini. Oh ya, nanti di rumah silahkan diperbaiki pekerjaan dari kartu kerja tadi ya, bagi yang jawabannya belum
benar dan belum lengkap. Kemudian nanti di rumah silahkan dipelajari terkait kisah dari Khulafaur Rasyidin ini. Bagaimana perkembangan Islam saat masa Khulafaur Rasyidin. Cukup sekian pada pertemuan kali ini. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.